6, yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan sebuah jaringan serat yang menyusun struktur dan aktivitas dari sel sendiri. Di awal-awal hari penemuan mikroskop elektron, para ahli biologis berpikir bahwa organel dari sel-sel eukariotik itu mengambang secara bebas di dalam sitosol. Tetapi pengembangan dari mikroskop cahaya dan elektron telah menunjukkan bahwa sitoskeleton itu merupakan sebuah jaringan serat yang menyebar seluruh dalam sitoplasma. Gambar 6.20 itu menggambarkan pernyataan ini. Sel-sel bakteri ya juga memiliki serat yang membentuk tipe sitoskeleton, dibangun oleh protein yang sama pada salah satu eukariotik. Tetapi di sini kita akan konsentrasi pada eukariot saja. Jadi sitoskeleton dari eukariotik itu memainkan peranan yang besar di dalam menyusun struktur dan aktivitas dari sel itu sendiri. Peranan dari sitoskeleton adalah mensupport dan motilitas, jadi untuk mendukung, menyokong, dan untuk pergerakan. Fungsi yang paling jelas dari sitoskeleton adalah memberikan dukungan secara mekanik terhadap sel dan menjaga bentuk dari sel itu sendiri. Hal ini sangat penting khususnya untuk sel hewan, di mana sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kekuatan yang sungguh luar biasa dan sangat yang dimiliki oleh sitoskeleton adalah sebagai dasar dari arsitek sel itu sendiri, seperti sebuah tenda dom, dom aja ya. Sitoskeleton ini distabilkan dengan cara distabilkan oleh sebuah keseimbangan antara kekuatan berlawanan yang dikeluarkan oleh setiap elemennya. Jadi sebagai skeleton pada hewan membantu posisi yang tepat dari bagian tubuh yang lain. Jadi sitoskeleton ini memberikan sebuah jangkar atau acuan untuk berbagai organel, dan meskipun itu sitosol dari meskipun itu molekul enzim pada sistol ya. Sitoskeleton ini lebih dinamik dibanding dengan skeleton atau rangka dari hewan. Sitoskeleton mungkin lebih cepat untuk membuka satu sama lainnya di dalam sel dan bisa menyusun kembali dalam sebuah lokasi yang baru, mengubah bentuk dari sel. Beberapa jenis dari gerakan sel atau movement juga melibatkan sitoskeleton. Istilah dari gerakan sel meliputi perubahan pada lokasi sel dan gerakan dari bagian sel itu sendiri. Jadi gerakan sel umumnya membutuhkan interaksi dari sitoskeleton dengan protein motor atau protein untuk bergerak. Ada beberapa contoh, misalkan elemen-elemen sitoskeletal dan motor protein bekerja bersama-sama dengan membran plasma, molekul membran plasma, sehingga mampu menggerakkan seluruh sel sepanjang serat di luar sel. Di dalam sel sendiri, vesikel dan organel-organel lain sering menggunakan protein motor sebagai kaki untuk bergerak, untuk mencapai tujuannya sepanjang trek yang diberikan atau disediakan oleh sitoskeleton. Sebagai contoh, misalkan ini menyerahkan bagaimana
vesikel itu berisi neurotransmitter. Di sini menjelaskan bagaimana vesikel berisi molekul-molekul transmitter bermigrasi ke arah ke ujung dari akson. Nah, sepanjang perjalanan sel saraf ini akan menghasilkan molekul-molekul ini sebagai sinyal-sinyal kimia menuju ke sel saraf yang terdekat. Sitoskeleton juga melakukan memanipulasi membran plasma, bending, menyusut keluar ke dalam untuk membentuk vakuola makanan atau vesikel fagositik lainnya. Kita lanjut dengan komponen-komponen pada sitoskeleton. Mari kita lihat lebih dekat lagi pada 3 jenis serat atau fiber yang membentuk sitoskeleton. Yaitu pertama mikrotubul yang lebih tebal atau yang paling tebal pada ketiga tipe sitoskeleton ini. Yang kedua adalah mikrofilamen, juga sering disebut sebagai filamen aktin. Dan ini lebih tipis. Nah, yang terakhir adalah intermediate filamen. Ini pernah dibicarakan juga pada organel lisosom atau ribosom ya. Ini merupakan serat dengan diameter ada di antara ketiga fiber ini. Mari kita lihat perbandingan ketiga serat sitoskeleton dalam tabel di bawah ini, tabel 6.1. Sini kita lihat struktur dan fungsi dari sitoskeleton. Ini ada 4 kolom, ada properti, ada mikrotubulus, jenis mikrotubulus atau seratnya, ada mikrotubul, ada mikrofilamen, dan ada intermediate filamen di sini. Nah, kalau kita lihat strukturnya, ini pada mikrotubul ini berbentuk tabung ya, tabung kosong. Jadi kayak pipa barangkali ya. Sedangkan pada mikrofilamen ini dua benang yang melakukan melilit. Jadi dua benang aktin yang melilit gitu ya. Pada intermediate filamen ini merupakan serat protein yang melilit juga ke dalam sebuah kabel. Nah, itu yang strukturnya. Kalau kita lihat diameternya di sini yang paling ini mikrotubul ini ada sampai 25 nanometer dengan 15 nanometer pada lumen ya. Ini memang tadi disebut sebagai fiber yang paling tebal, thickest ya. Kemudian mikrofilamen ini yang paling halus, ini 7 nanometer, dan intermediate itu diantaranya itu, tengah-tengah antara mikrotubul dan mikrofilamen. Sini ukurannya atau diameternya 8-12 nanometer. Kemudian ada protein subunit yang tergabung di dalam mikrotubul, ini tubulin. Ini sebuah dimer yang terdiri dari tubulin alfa dan beta. Kalau di dalam mikrofilamen proteinnya adalah aktin. Nah, sedangkan pada intermediate filamen di sini salah satu dari beberapa jenis protein, termasuk keratin di dalamnya itu. Selanjutnya fungsi utamanya. Nah, mikrotubul ini menjaga atau ya memelihara bentuk sel. Kemudian gerakan sel, gerakan kromosom dalam pembelahan sel, serta gerakan-gerakan dari organel. Ini oleh mikrotubul. Yang mikrofilamen ini bisa memelihara bentuk sel, kemudian perubahan di dalam bentuk sel, kemudian juga di sini kontraksi otot, aliran sitoplasma pada tanaman, pada sel-sel tanaman. Misalkan pada gerakan ada itu yang kloroplas ya, dalam Palesenaria gitu, itu akan kelihatan sekali ada cytoplasmic streaming ya. Kemudian gerakan sel juga dan pembelahan sel pada sel hewan. Sedangkan pada intermediate filamen ini fungsi utamanya adalah menjaga bentuk sel. Kemudian ancora itu sebagai jangkar dari nukleus dan pada organel lain,
membentuk formasi pada nuklear lamina. Ini yang yang menutupi melapisi pori pada membran inti adalah salah satu jenis dari intermediate filament ini. Kemudian kalau kita lihat di bawah mikroskop dengan menggunakan fluoresen, ini tampak ini adalah warna mikrotubul ini ya, bagian ini. Ini ada pada selnya, pada jaringan jaringan penyokong ya, connective tissue. Di sini seperti ini yang ada di dalamnya. Ini mikrofilamen dan di sini dekat inti emang itunya ya, dan dekat filamen ya. Jadi kalau kita lihat sel-sel jaringan konektif atau penghubung penyokong disebut juga fibroblast. Merupakan salah tipe sel favorit untuk untuk pembelajaran biologi karena tipe ini sangat menyebar, kemudian memiliki internal strukturnya itu pipih, pelat. Dia juga mudah untuk dilihat. Pada setiap fibroblast ini ditunjukkan di sini ada struktur yang menarik, ya sudah di tag dengan fluoresen, dengan molekul fluoresen. Pada mikrop yang ketiga, DNA dan nukleus juga sudah jelas sekali di sini orange ya. Nah, ini adalah gambar diagram dari ketiga fiber. Ini mikrotubul, ini mikrofilamen, ini intermediate. Dan ini adalah adanya protein dimer. Sedangkan di sini adalah aktin. Ini kita sering lihat nanti di kontraksi otot ya. Dan ini adalah intermediate filamen. Mari kita lihat bagaimana hubungan protein dan dengan mikrotubul pada sitoskeleton. Ini ada dua gambar nanti di sini. Yang pertama gambar bagan, yang kedua adalah gambar di bawah mikroskop elektron ya. Di gambar 6.21. Di sini kita melihat adanya bagaimana hubungan antara protein motor dengan fiber atau serat sitoskeleton. Ini adalah vesikel-vesikel. Dan ini reseptor yang tempat menempelnya protein kepada vesikel. Dan di sini ada ATP nanti akan membantu kalau dalam suatu sliding ya, bagaimana mikrotubul bisa bergerak. Jadi di sini motor protein itu menempel pada sebuah reseptor pada vesikel dan dapat berjalan dalam sepanjang mikrotubul pada mikrofilamen. Nah, ini adalah gambaran mikrograf dari SEM, Scanning Electron Microscope. Ini kita lihat di sini, ini adalah mikrotubulnya. Ini adalah vesikel-vesikel yang di kedua vesikel yang dimana tempat menghubungkan antara protein motor dengan mikrotubul di sini. Ini skalanya 0,25 mikrometer. Jadi kita bisa mengukur besarnya vesikel ini ya kurang lebih 1,5 atau setengah mikrometer betul ya. Ini ada dua vesikel yang berisi neurotransmitter yang bergerak sepanjang mikrotubul menuju ke ujung dari tonjolan saraf sel yang disebut dengan akson sini ya.